Selamat pagi Bapak Bian dan Shalom damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah doa yang terkabulkan dari Matius 20 ayat 24 sampai 34. Bapak Bian kasih Tuhan, setiap orang punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan. Tentunya sangat ingin untuk segera selesai. Maka tidaklah heran jika berbagai jalan ditempuhnya, saudaraku. Bahkan ada orang-orang yang sampai mengambil jalan sesat sekalipun. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan pergumulan, tentulah kita orang-orang Kristen, tentulah kita orang percaya, sungguh berbeda dengan cara dunia menyelesaikannya, mengatasinya. Dan tema renungan kita saat ini adalah doa yang terkabulkan. Doa seperti apa yang didengarkan oleh Tuhan, yang direspon oleh Tuhan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Yang pertama, doa yang disampaikan dengan iman percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua tahu bahwa orang buta itu tidak bisa melihat. Karena kalau melihat, itu namanya bukan orang buta. Demikian pula saudaraku yang kebetulan dua orang buta ini. Dia duduk di pinggir jalan menuju ke Yeriko. Itu dia tidak bisa melihat apa yang telah Yesus kerjakan, mujizat kuasa Yesus yang Yesus lakukan. Mereka berdua hanyalah mendengar berita, sepotong-sepotong samar-samar dari setiap orang yang lewat di jalan itu tentang kuasa mujizat Yesus. Tetapi yang menarik, saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun mereka tidak melihat dan hanya mendengar kuasa mujizat yang Yesus kerjakan, mereka berdua menaruh percaya, mereka berdua menaruh iman percaya kepada Yesus. Mereka berdua berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Sungguh bentuk iman percaya yang disampaikan dalam seruan. Mereka berdua mencoba menarik perhatian Yesus. Mereka berdua mereka sangat rindu. Yesus mendengar, Yesus merespon, Yesus menanggapi, bahkan Yesus mengabulkan permintaannya, saudaraku. Mereka percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup melepaskan segala beban hidupnya. Mereka percaya Yesus sanggup memberi masa depan bagi mereka berdua. Nah, saudaraku yang tahu seberapa jauh kita menaruh iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita baru menjadi sungguh-sungguh percaya ketika kita melihat, ketika kita mengalami mujizat-mujizat kuasa Yesus? Ataukah sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita belum merasakan mujizat-mujizat yang spektakuler dari kuasa Yesus, kita tetap mau menaruh iman, kita tetap mau menaruh pengharapan kita, masa depan kita, bahkan segenap hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa belajar dari kedua orang buta ini, saudaraku. Sekalipun mereka hanya merangkum serpian-serpian cerita tentang kuasa Yesus dari orang-orang yang lewat di jalan itu, tetapi mereka berdua mampu melihat melalui iman, melalui hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus berkuasa, Yesus tempat baginya menaruh hidupnya, menaruh masa depannya. Iman percaya yang demikian yang membuat doa mereka didengar, doa mereka direspon oleh Yesus dan dijawab oleh Yesus, sehingga Yesus jamah dia dan mereka berdua melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan, miliki usaha. Orang-orang tua dulu selalu bilang bahwa kabeh panjongko panggayuh kelakoni sarono laku. Semua keinginan, semua cita-cita, semua pengharapan terlaksananya karena usaha.
Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut kepada setiap kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, saudaraku. Seperti kedua orang buta ini, apa yang bisa mereka berdua lakukan selain hanya berseru dan berseru memohon dan terus memohon kepada Yesus, memohon belas kasihan kepada Yesus. Sekalipun dilerai, sekalipun dihalang-halangi, tetapi mereka berdua tetap tidak menyerah, tidak putus asa. Seperti hanya Ibu Hana yang terus berseru dan berseru di hadapan Allah. Demikian pula dalam setiap pergumulan kita, saudaraku. Tuhan mau dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kerinduan kita, kita menaruh percaya, kita menaruh iman. Dan kita kerjakan iman itu dengan sebaik-baiknya. Yang masih sekolah, yang ingin pandai, yang ingin sukses, ya belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan keras. Yang punya usaha, punya bisnis mau berhasil, tingkatkan mutu pelayananmu, kerja keras, beri yang terbaik kepada konsumenmu. Yang kerja di kantor, yang kerja di perusahaan ingin meningkat karirmu, ya tingkatkan etos kerjamu. Dan terus berdoa, terus mohon pimpinan penyertaan Tuhan tentunya. Tuhan mau, saudara dan Tuhan, setiap kita orang-orang Kristen memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang dikerjakan, bukan iman yang didiamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, mintalah sesuai dengan kebutuhanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan Allah bersabda, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan mereka berdua menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Bapak yang kasih Tuhan, mereka berdua tidak minta harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, tetapi mereka hanya butuh untuk bisa melihat. Dan memang hal itu yang mereka sangat butuhkan, saudara. Tuhan jamah mata mereka dan mereka berdua melihat. Selama yang kita doakan sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan menjawabnya. Hanya waktu saja harus sesuai dengan waktunya Tuhan, saudara. Sayangnya seringkali apa yang kita minta, apa yang kita doakan bukan yang menjadi kebutuhan kita, sehingga Tuhan gak dengar, Tuhan gak merespon, apalagi menjawab. Seringkali yang kita minta adalah yang kita inginkan, untuk menyenangkan hati kita, untuk menyenangkan hidup kita, dan bukan untuk menyenangkan Allah. Percayalah, saudara, selama yang kau butuhkan, yang kau minta, yang kau doakan, itu adalah kebutuhanmu. Sekalipun secara akal pikiran manusia itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Allah sanggup, Allah bisa, dan Allah mau. Percayalah, semua itu kepada Tuhan. Kerjakanlah dan minta sesuai dengan kebutuhanmu, maka Tuhan Allah tidak akan mengecewakanmu. Dia tahu yang kau perlu. Dia mengerti kapan waktu untuk menjawabmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tanpa sabun. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Shalom.